Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam berjumpa kembali dengan channel Bang Komet Keris Semarang. Oke sobat, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kesempatan pada video siang hari ini saya akan mereview 3 buah pusaka tosan aji yang memang dahulu saya dapatkan dari beberapa perburuan, dari beberapa huntingan dan beberapa lokasi yang saya dapatkan di daerah saya, khususnya di daerah Kabupaten Blora sobat. Oke, mari kita review dari ketiga pusaka tosan aji berikut ini. Jadi yang pertama yang akan kita review yaitu sebuah tombak. Seperti yang kita ketahui, tombak menurut dari segi bentuk fisiknya merupakan salah satu jenis senjata perang yang memang dahulu dipergunakan di saat-saat era kerajaan, di saat-saat Nusantara masih berupa kerajaan. Tombak pusaka seperti ini adalah pusaka yang diagem oleh para prajurit-prajurit di kerajaan-kerajaan sebagai alat peperangan antara kerajaan satu ataupun kerajaan yang lainnya di masa itu. Namun untuk kesempatan pada siang hari ini, tombak ini melihat dari bentuk fisiknya dan pamornya, ini merupakan salah satu tosan aji yang memang digunakan sebagai pusaka Taiwan. Pusaka yang memang diambil filosofi makna yang terkandung di dalam tombak ini. Tombak ini adalah tombak yang mempunyai dapurnya itu jenis dapur apa sobat? Menurut dari ciri-ciri fisiknya, tombak ini mempunyai bentuk fisik lurus. Dan di bagian bangkean, di bagian pinggangnya ini dia agak melirit kecil dan ke atasnya itu semakin membesar. Dan kelihatannya tangguh dan gagah kalau melihat dari jenis ini. Dan di bagian bawahnya, sorsorannya ini ada terdapat yaitu yang disebut dengan stinggilan. Ini di bawah ini stinggilan, dan di bagian metuknya ini adalah metuk iras sobat. Jadi untuk dapur ini adalah jenis dapur apa sobat? Ini adalah tombak jenis dapur tombak bliring lanang. Adapun untuk tombak ini mempunyai pamor yang cukup lumayan bagus kalau menurut Bang Komet sendiri. Pamornya ngebior sobat. Pamornya ngebior, ini warangannya sudah warangan 3 tahunan sobat. Ini sudah agak mulai buram. Namun ini termasuk pamornya pamor ngebior. Termasuk pamor ngebior dengan kategori ciri-ciri pamornya yaitu di bagian pinggiran, di bagian tepian. Ini bagian tepian ini ada garis yang memang seakan-akan itu melindungi dari isi pamor yang di dalam di bagian tengah-tengah. Bagian tengah-tengah bilah ini ada garis yang memang tidak terputus melingkar sampai sini sobat. Nah, di bagian tengah bilahnya ini ada beberapa titik bulat-bulat kecil, ada bulat-bulat kecil. Ini kalau menurut estimasi Bang Komet ini termasuk dalam kategori pamor pendaringan kebak sobat. Pendaringan kebak, dan di bagian tepinya ini termasuk dalam kategori pamor wengkon. Jadi secara umum gambaran dari tombak ini termasuk adalah salah satu jenis pamor yang disebut dengan pamor wengkon isen. Wengkon isen mempunyai arti dan makna filosofi yang begitu dalam, yaitu mempunyai makna sebagai harapan kita, sebagai harapan seorang pemilik tombak jenis pamor ini, diharapkan dari jeripayah kita dalam berkeluarga, kita bekerja, semoga saja barokah, semoga dapat membawa manfaat besar kepada anak, istri, dan keluarga kita. Dan diharapkan dari rezeki-rezekinya itu terus mengalir dan terus bertambah barokah, begitu sobat. Dan wengkonnya di bagian tepian ini
Di bagian tepi ini disebut dengan pamor wengkon. Wengkon itu dalam arti dalam bahasa Jawanya itu apa ya? Dalam pangkuan atau lindungan. Jadi pamor wengkon mempunyai makna sebagai perlindungan, sebagai pelindung. Semoga saja kita dalam berkeluarga, dalam kita mencari nafkah dan kita membina keluarga diberikan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah dan terjauh dari segala mara bahaya, dan semoga saja selalu dalam lindungan Gusti Allah. Jadi tombak ini mempunyai panjang kurang lebih panjangnya sekitar 28 cm dan bagian peksinya kurang lebih panjangnya 20 cm. Jadi tombak ini estimasinya menurut Bang Komet, melihat dari ciri khas dan besinya, ini termasuk dalam tangguh-tangguh HB sobat, dalam tangguh-tangguh HB. Tangguh HB adalah tangguh yang dibuat atau putusan aji yang dibuat oleh para empu-empu dalam kerajaan. Tonjokan 6 lis. Coba Dik. Mulih nosek. Oke sobat, ini untuk yang pusaka tosan aji yang kedua, yaitu jenis tombak lagi sobat. Ini tombak yang memakai warangka dengan warangka dari bahan kayu jati dan sudah dalam kondisi yang cukup rusak sobat. Namun untuk Bang Komet sendiri, saya lebih cenderung saya orisinilkan bawaan dari pusaka tersebut, karena kita mencintai, kita ingin melestarikan warisan leluhur kita sobat. Untuk jenis bilahnya mari kita review. Untuk jenis bilahnya ini termasuk dalam kategori dapur apa sobat. Ini mempunyai ciri-ciri bilahnya lurus dan panjangnya kurang lebih 20 cm dan lebarnya ini cukup lumayan tebal. Ini di antara 3 cm sampai 3,5 cm. Di bagian peksinya utuh dan besar, terlihat kokoh sobat. Ini kalau melihat dari dapurnya, melihat bentuknya seperti ini kalau menurut estimasi Bang Komet, ini termasuk salah satu tombak yang memang dibuat untuk sebagai senjata perang sobat. Ini kokoh dan pamornya tidak terlalu begitu bagus. Pamornya ini kalau menurut Bang Komet termasuk pamor jenis apa ini ya sobat? Jenis wengkon kelihatannya, cuma ini belum warangan sobat, jadi tidak kelihatan. Jadi untuk jenis dapur seperti ini termasuk dalam dapur bliring wadon. Bliring wadon mempunyai ciri-ciri di bagian bilahnya ini bembang dari tengah sampai ujung, itu seakan-akan itu tidak mempunyai pinggang dan dia ukurannya agak melebar sobat. Dibanding dengan tombak yang pertama ini panjangnya perbedaannya cukup signifikan. Dengan melihat dari bentuk lebar dan panjangnya ini sudah cukup berbeda sekali, dan di bagian bawahnya tidak terdapat patilan ataupun setinggilan. Ini perbedaan antara bliring lanang dan bliring wadon sobat. Namun untuk jenis kedua tombak ini adalah memang jenis tombak yang sepuh sobat. Sepuh melihat dari garap dan besinya sudah gradasinya sudah berbeda, gradasi warnanya sudah berbeda. Ini adalah tombak yang mempunyai estimasi tangguh sepuh. Ini kemungkinan besar kalau tidak salah ini termasuk dalam estimasi tangguh Mataraman, dan ini termasuk dalam tangguh HB, termasuk dalam tangguh era HB Mataram Ngayogyakartonan. Mari kita lanjut untuk pusaka yang ketiga, yaitu jenis pusaka yang memang menjadi idola kita, yaitu tosan aji. Jenisnya jenis tosan aji keris. Keris yang saya review ini adalah merupakan keris yang mempunyai warangka jenis warangka bergayakan gaya Mataraman Surakartonan dengan berbahan kayu jati
gembol sobat. Menurut dari seratnya ini termasuk dalam kategori kayu bahan kayu jati. Bagian irasnya, bagian gandarnya ini gandar iras sobat, dari atas sampai bawah itu iras. Maka jenis keris yang mempunyai gandar-gandar iras, kalau menurut Bang Komet sendiri adalah keris-keris yang memang dahulu mempunyai harga atau nilai yang cukup tinggi dibandingkan keris-keris dengan gandar sambungan. Untuk bilahnya, maaf, namun sebelum bilahnya, ini untuk bagian dedernya ini memakai jenis deder model gaya Mataram Surakartonan. Mengapa saya gunakan perbedaan antara jenis model warangka gaya Mansuro Ngayogjakartonan kita padukan dengan model deder gaya Surakartonan? Tujuannya adalah untuk mengingat bahwa Mataram dahulu adalah Mataramnya itu satu, kerajaan Mataram. Namun di era Kompeni Belanda ini menjadi Mataram Surakarta dan Mataram Ngayogjakartonan sobat. Untuk jenis wilahnya mari kita coba lihat. Namun sebelumnya kita review yang bagian pendoknya. Pendoknya di sini memakai pendok berbahankan kuningan suoso dengan ukiran tataan tangan sobat. Di bagian sini itu ukiran tataan tangan dan kelihatan bagus sekali. Untuk wilahannya mari kita coba lihat. Inilah sobat penampakan dari wilah yang memakai warangka jenis warangka Mataram Ngayogjakartonan. Ini adalah keris yang mempunyai dapur jenis dapur tilam upih. Dapur tilam upih menurut dari ciri-ciri yang terdapat di dalam keris bilah ini, yaitu bilahnya lurus, di bagian sosoran terdapat tikel alis, dan di bagian gandiknya itu polosan, bandik polosan, pejetannya itu ada galengannya. Di bagian wadidang belakang keris tidak terdapat ricikan apapun, dan gonjonya polosan sobat. Di bagian belakang juga polos, tidak terdapat apapun. Ini adalah keris yang disebut dengan dapur keris tilam upih. Dapur keris tilam upih ini mempunyai pamor dengan pamornya yang cukup ngerawit, cukup lembut. Ini berestimasikan pamor jenis pamor pendaringan kebak sobat. Jenis pamor pendaringan kebak. Ini ada titik-titik seakan-akan ini menyerupai dari beras, dan pendaringan kebak itu pamornya full di dalam bilah-bilah kerisnya. Ini full. Jadi untuk keris ini adalah keris yang memang mempunyai estimasi tangguh sepuh. Dengan spesifikasinya ini termasuk di dalam kategori keris era Mataram Tuban. Mataram sepuh sobat. Ini di era Mataram sepuh. Bilahnya cukup lumayan utuh dan tantingannya itu terasa ringan, dan sentilannya begitu ting. Kalau kita panjenengan dengar, ini kerisnya sentilannya itu ting sekali sobat. Sentilannya ting, suaranya mendengung dan terasa jelas didengarnya sobat. Nah, ini mempunyai pamornya di bagian bawahnya ini seperti jenis pamor Mas Kumambang sobat. Dengan memakai mendoknya ini mendok kuningan suoso. Inilah jenis keris dapur tilam upih dengan pamornya pamor pendaringan kebak.
Oke sobat, demikian review sedikit dari 3 pusaka tosan aji yang terdiri dari 2 buah tombak dan 1 buah keris. Ketiganya pusaka ini termasuk pusaka yang original sepuh, original lokasian, dan original pedusunan. Oke sobat, terima kasih telah menonton dari video Bang Komet pada siang hari ini. Semoga saja membawa berkah, membawa barokah, dan menambah pengetahuan kita semua terkait dengan tosan haji. Oke, terima kasih. Apabila menyukai dari video Bang Komet, silahkan ditekan tombol like-nya, ditekan tombol subscribe, dan ditekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan dari video-video Bang Komet berikutnya. Oke sobat, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.